Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami dan kami siap untuk diperlengkapi sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar di dalam Ayub pasal kedua ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal Ayub lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Nah, saudara, di ayat ini menceritakan bagaimana Ayub mengalami krisis, mengalami musibah. Kita tentu tahu musibahnya, hartanya habis, kemudian anak-anaknya meninggal, dan Ayub terkena penyakit yang waktu itu dia alami, yaitu penyakit kulit disertai dengan gatal-gatal. Mungkin sejenis penyakit kusta atau mungkin sejenis penyakit-penyakit kulit yang lainnya. Ayub mengalami itu semua. Nah, ketika Ayub mengalami musibah tersebut, teman-temannya berdatangan, saudara. Ada Elifas, ada Bildad, ada Sofar. Dan Alkitab menjelaskan bahwa mereka berasal dari beberapa wilayah. Nah, menarik sekali ketika Ayub menghadapi krisis, Ayub dihibur oleh teman-temannya. Elifas datang dari Teman, Bildad datang dari Suah, Sofar datang dari Naamah. Mereka semua berkumpul menjadi satu dan menghibur Ayub. Bahkan ketika teman-temannya ini mendatangi Ayub, karena Ayub mengalami musibah yang begitu berat, sampai teman-temannya ini tidak mengenalinya lagi secara fisik. Saudara tentu bayangkan penyakit kulit yang dialami oleh Ayub sampai merubah penampilannya, sampai tidak dikenali oleh sahabat-sahabatnya. Nah, ini menarik sekali. Ketika sahabat-sahabatnya melihat betapa besar malapetaka yang dialami oleh Ayub, betapa besar krisis yang dialami oleh Ayub, sahabat-sahabatnya langsung bertemu dengan Ayub dan mereka duduk bersama-sama. Alkitab berkata, Elifas, Bildad, dan Sofar mereka duduk, lalu mereka menangis bersama-sama, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala mereka. Ini simbol teman-teman Ayub bersimpati dan berempati kepada Ayub. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Ketika Ayub mengalami musibah, dia dihibur oleh teman-temannya. Ketika Ayub mengalami musibah, dia didatangi oleh teman-temannya, dan teman-temannya menghibur dia, memberikan penguatan. Teman-temannya bersimpati dan berempati bersama-sama. Kenapa teman-temannya mempunyai perhatian yang sangat baik kepada Ayub? Tentunya semasa hidup Ayub membangun relasi yang sehat dengan mereka. Nah, saudara, di tengah-tengah krisis yang dialami oleh seluruh bangsa pada saat ini, ada sebuah hal yang harus kita bangun, ada sebuah hal yang harus kita wujudkan, yaitu tentang membangun relasi yang sehat. Kita sebagai manusia perlu membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Karena suatu saat ketika kita berada di titik paling rendah, kita bisa dihiburkan oleh teman-teman kita. Kita bisa disupport oleh orang-orang yang kita kenal. Nah, Ayub mengalami hal tersebut. Ayub sejak dari muda, dia tidak hanya gila kerja sampai dia kaya, tetapi dia juga membangun sebuah komunitas yang sehat, membangun sebuah relationship yang sehat dengan teman-temannya. Ketika Ayub mempunyai relasi yang baik dengan teman-temannya, ketika Ayub mengalami kesusahan,
teman-temannya ini dipakai Tuhan untuk menghibur Ayub, menguatkan Ayub di tengah-tengah kedukaan malapetaka yang Ayub alami. Nah, kita belajar, saudara, kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Kita di tengah-tengah kemampuan kita terbatas, kita butuh Tuhan, dan kita butuh komunitas kita. Ketika kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, ketika kita berada pada titik yang paling rendah, kita akan menuai hasil dari kita membangun relasi yang baik dengan orang lain. Ketika kita berada pada titik yang terendah, Tuhan bisa pakai orang-orang di komunitas kita, sahabat-sahabat kita, untuk menghibur, menguatkan, mensupport kita. Karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita belajar seperti Ayub. Dia mempunyai relasi yang baik dengan sahabat-sahabatnya, sehingga ketika dia berada pada krisis, sahabat-sahabatnya ini dipakai Tuhan untuk mensupport dia, menguatkan dia, menghibur dia. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar miliki relasi yang baik dengan rekan-rekan kita. Karena life is better in community. Hidup itu menjadi lebih baik ketika kita berada di sebuah komunitas. Karena itu bangunlah relasi yang baik dengan komunitas kita. Karena suatu ketika kita berada pada titik yang paling bawah di dalam hidup kita, kita butuh bantuan orang lain. Tuhan membantu kita, memberkati kita, dan Tuhan bisa gerakan mereka yang punya hubungan yang baik dengan kita untuk mensupport kita. Mari kita bangun relasi yang sehat dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk hidup sebagai makhluk sosial yang membangun relasi yang sehat dengan sesama kami, yang membangun relasi dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena suatu saat ketika kami berada pada titik terendah, Tuhan bisa pakai mereka untuk menguatkan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.